Saya share screen dulu. Oke, materi sesi ini kita coba ngoding ya, mulai dari nol. Jadi mulai dari kosongan mungkin Bapak Ibu bisa akses Google Colab-nya. Ya, sudah dibuka nggih Google Colab-nya. Oke, mungkin yang bagian pertama Ketika awal ngoding kita kita perlu perlu library yang sudah saya sampaikan kemarin ya, ada NumPy, ada ada matplotlib Matplotlib dan dan sebagainya. sebagainya. Dia Dia untuk untuk memanggil memanggil modul-modul itu kita kita bisa bisa menggunakan menggunakan perintah perintah import. import, Import, import kemudian kemudian nama nama modulnya. modulnya. Nah, Nah, ini ini untuk untuk memanggil modul NumPy. kelihatan Kelihatan gitu. nggih? Nggih. Oke. Kemudian Kemudian ada ada modul modul yang yang lain, lain kita kita bisa bisa panggil panggil import, import kemudian dan pandas. pandas. Kemudian Kemudian ada ada modul modul yang yang lain, lain yaitu yaitu modul modul matplotlib. Matplotlib. Kita Kita bisa bisa panggil panggil dengan dengan import import matplotlib. Matplotlib. Ini Ini titik titik pyplot, pyplot, pyplot. pyplot. Nah, Nah, kemudian kemudian ada ada modul satu satu lagi lagi yaitu yaitu scalar. scalar nih. Kemarin Kemarin juga juga sudah saya saya tunjukkan tunjukkan untuk untuk machine learning. Cara panggilnya, karena kita tidak ingin memanggil semua fitur di dalam modul itu, kita panggil sebagian. Jadi from scalar, kemudian import skala besar means import. Nah, untuk yang sel pertama ini itu memanggil modul-modul yang akan kita gunakan. Kemudian ada untuk mempersingkat pemanggilan ya. Biasanya menggunakan inisial. Kalau NumPy saya gunakan inisial NP. Jadi kalau nanti memanggil seperti nama panggilan gitu. Orang namanya NumPy kemudian dipanggil dengan NP. Nah, selanjutnya pandas karena kepanjangan saya harus ngetik pandas, saya persingkat jadi PD. Kemudian matplotlib pyplot ini saya persingkat dengan S sebagai PLT. Kemudian Kamins ini tidak perlu ya karena hanya mengimport bagian Kamins saja. Bisa diikuti nggih?
Oke. Nah, jadi setiap mulai coding, ketika membutuhkan library atau modul yang lain, seperti kemarin ada Manims ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya banyak waktu bisa ngoding animasi kemarin ya. Ya, nah ini kalau Bapak Ibu jalankan ya, seharusnya tidak keluar error karena semuanya sudah terinstall di Google Colabs. Nah, ini berhasil ya. Ada yang error? Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, karena di coding ini kita akan coba studi kasus ya. Jadi saya punya daftar nilai, nilai tentu saja fiktif ya, nilai mata pelajaran matematika, biologi, dan sejarah dari 1.000 siswa. Nah, filenya dalam bentuk CSV, Bapak Ibu bisa akses di dalam Classroom. Di Google Classroom, kemudian di bagian pemrograman kecerdasan artifisial. Di sini ada file CSV data siswa.csv di materi 6. Sudah. Nah, Bapak Ibu unduh. Bisa diklik, kemudian Bapak Ibu unduh di bagian pojok kanan atas. Oh, sebentar. Oh, dibuka spreadsheet nih. Oh ya, ya. Atau Bapak Ibu bisa open in new tab, kemudian download nih. Nah, ini setelah di-download, ini kemungkinan besar bukan sekolah Indonesia ya, karena namanya juga nggak familiar. Nah, kemudian setelah itu, ini saya download di folder download. Jadi di folder download saya itu ada tadi ya, data siswa. Kemudian Bapak Ibu drag and drop ke Google ini, Google Colabs di bagian folder ini, di pojok kiri ini. Ini folder ini, files, diklik, kemudian file yang tadi Bapak Ibu drag and drop di tempat itu. Ini. Kemudian oke. Okay. Nah, ini muncul di sini data siswa. Bisa nggak? Ada yang masih belum bisa? Setelah download,
Kalau bingung langsung disampaikan ke teman-teman mahasiswa saja nggih Bapak Ibu. Ya, CSV. Ya, di drag ke situ aja. Gimana? Oh, downloadnya mungkin. Oh, itu diganti Pak. Coba ini bisa diganti. Oh, ini Pak. Coba di Classroom kembali. Ya, itu di ini Pak. Jangan di itu Pak. Coba di close, di klik kanan, open in new tab. Nah, kemudian yang download ini. Ya, Bu, yang CSV yang di download ini. Taruh sini. Dan oke. Ini kayak namanya bisa di rename Bu. Nanti soalnya pemanggilannya Bu. Nanti nama. Jadi data underscore siswa. Ya. Apa? Bisa? Yang masih belum bisa, Bapak Ibu? Lanjut ya, Bapak Ibu. Ketika data sudah masuk ke dalam file Google Colabs, namanya data underscore .csv, data underscore siswa.csv. Nah, kita mau melihat isinya data itu apa? Nah, ini sel yang kedua, ini sel yang pertama tadi mengimport modul, kemudian yang sel kedua kita mau memanggil data yang sudah kita siapkan. Jadi perintahnya kita akan gunakan pandas, itu df data frame ya. Ini variabel ya, bebas mau dinamakan apa, data frame sama dengan tadi pandas kan kita beri inisial ya. Jadi pd kemudian titik read underscore csv. Kemudian kurung buka, kurung tutup, kemudian petik, lalu nama filenya data underscore siswa .csv. Nah, ini ketika dijalankan, file isi dari file CSV itu dimasukkan ke dalam variabel df. Jadi kalau kita mau lihat isinya apa sih di variabel df, Bapak Ibu bisa ketik df dot head kurung buka kurung tutup. Ini akan mencetak
5 data pertama. 5 5 data baris 5 baris data pertama. 5 baris pertama dari datanya. Maaf terbalik-balik. Bisa nggih? Benar, Pak. F sama dengan. Oh, ini minus ya. Kelihatannya kok ya. Hmm? Lain putih. Mana ini? Hmm? Nah, jadi bisa nggih, Bapak Ibu? Oke, jadi di dalam dataset itu ada ID, kolom ID, nama siswa, kemudian nilai matematika, biologi, dan sejarah. Nah, ini di sini saya mau demokan kira-kira nanti Bapak Ibu apa yang mau dipresentasikan di hari Kamis atau Jumat. Nah, di sini saya mau melihat dari nama siswa tadi, dari 1.000 nama siswa itu, mana sih yang berpotensial eh, di bidang matematika, biologi, dan atau sejarah. Nah, kita mau lihat. Nah, setelah data ini kita panggil, kemudian kita akan gunakan eh, machine learning ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, langkah pertama mungkin saya buka sel baru di sini di bawahnya. Nah, saya tentukan dulu eh, jadi di machine learning itu ada namanya jargon ya Bapak Ibu. Seperti istilah-istilah yang umum di machine learning. Kalau di Excel itu kan kolom. Kita bisa katakan kalau di machine learning itu fitur. Ya. Jadi ada di sini ada 3 fitur yang akan kita gunakan eh, matematika, biologi, dan sejarah. Artinya ada 3 kolom yang akan kita gunakan, yang akan kita gunakan untuk machine learning-nya. Jadi untuk memilih ini fitur matematika, biologi, dan sejarah, berarti dari data frame DF tadi saya beri nama DF, itu kita ambil fiturnya. Fiturnya berarti matematika, ada ini ya nama kolomnya ini ya, matematika, matematika, kemudian ada biologi,
Nah, jadi df kurung buka kurung kotak ya, kurung kotak 2 kali, kemudian ketik matematika, kemudian petik biologi, kemudian koma, petik lagi kolom yang terakhir itu sejarah. Nah, ini kalau dijalankan hanya mengambil 3 kolom tadi. Nah, ini kalau dijalankan hanya akan mengambil 3 kolom dari dataset. Kalau matematika, biologi, sejarah. Nah, ini kurung kurung kotak 2 kali. Kemudian setelah kita memilih kolom mana yang akan kita jadikan fitur, kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Misalnya saya beri nama variabelnya features. Jadi yang variabel features hanya memiliki dataset dengan 3 kolom tadi ya, matematika, biologi, dan sejarah. Nah, ini saya jalankan. Kemudian kalau kita cek ya, features head, nah ini hanya menampilkan 5 baris teratas. Beda dengan DF tadi ya Bapak Ibu, kalau DF dia masih ada namanya dan ID. Kalau fitur dia hanya kolom matematika, biologi, dan sejarah. Bisa Bu? Ini ada harus di save Bu. Ya, Ibu tadi bukanya dari mana ya? Collab-nya? Oh enggak, tadi pertama kali buka ini dari mana? Oh, oh berarti sudah ada di drive. Oh iya, iya. Coba mungkin dicek Bu, ada untitled 5 ya. Iya. Nggak bisa ke collab. Oh. Oh. Udah terlanjur ke Oh. servernya. Nggak dua login kali apa dari nol ya? Kan dari satu itu. Oh ya, indeksnya memang dari 0. Berarti 9 aja. Iya, sampai 9. Ibu kalau mau akses yang namanya ini, berarti dari ini indeks ke 0, bukan ke 1. Kalau Ibu ambil indeks ke 1, nanti dapatnya yang baris kedua. Gitu. Iya, pakemnya gitu kalau Python. Semua dari 0. Mungkin kalau bahasa yang lain nanti bisa dari 1. Ya. Jadi ya. Bisa, Bu.
Atau kalau nggak di lokal di situ sudah ada Anaconda, ada Python-nya kalau nggak salah. Di search di situ di oh gitu. Baik, setelah kita dapat fiturnya, nah yang machine learning yang kita akan gunakan ini ya Bapak Ibu, K-means clustering ya. Jadi kita akan mengklasterkan dari data itu, ini termasuk klaster berapa, 0, 1, atau 2. Nah setelah nanti kita tahu klasternya, kita tahu, oh anak ini ternyata hebat di matematika dan biologi. Oh anak ini kurang di pelajaran sejarah, mungkin. Nanti kita lihat. Jadi kurang lebih hasil akhirnya nanti seperti ini, kita dari dataset 1000 itu, kita akan lihat pengklasterannya bagaimana. Nah, namanya metodenya dengan K-means clustering. Nah, kemudian yang kita lakukan setelah fitur, kita tentukan dulu jumlah klaster. Nah, paling mudah karena ada 3 fitur, berarti jumlah klasternya kita buat 3. Jadi ada N klaster ya, banyaknya klaster 3. Kemudian kita panggil K-means-nya, metode K-means-nya dengan cara K-means. Kemudian tadi di awal di pemanggilan modul kita panggil K-means dengan K besar, M besar, means. Kemudian, nah, kurung kurung tutup lah. Ini masih ingat nggih Bapak Ibu fungsi. Jadi di dalam K-means ini ada argumen-argumen yang harus dipenuhi. Nah, yang argumen yang pertama itu jumlah klaster. Jadi N underscore cluster itu sama dengan N underscore cluster. Nah, kita sudah deklarasikan jumlah cluster di sini. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang atas ini langsung diganti saja di sini 3. Setelah itu, setelah argumen yang pertama, itu ada argumen yang kedua. Saya menggunakan eh, random state. Random state misalnya 42. Nah, random state di sini itu fungsinya supaya kalau eh, Bapak Ibu jalankan, saya menjalankan, Bapak Ibu jalankan, hasilnya sama, tidak berubah-ubah. Jadi ada nilai random yang di set pasti ya. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa 1 atau 0 atau berapa, ini 42. 42 itu ada pop culture-nya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu tahu novel Hitchhiker to the Galaxy, pernah dengar? Pernah dengar ya? Itu kayak udah lama ya, novelnya tahun 9, masih tahun 1900-an. Saya yakin Bapak Ibu dengar ya. Oh belum. Jadi di situ ada sebuah komputer canggih gitu. Kemudian ditanya eh, apa sih apa ditanya tentang masa depan gitu. Apa sih yang penting di masa depan itu apa? Di situ menyebutkan angka 42. Nah, makanya sekarang programmer-programmer itu kalau membuat random state itu terbawa pop culture itu kalau anu memasukkan nilai 42. Sebenarnya nggak ada maknanya, belum terpecahkan maknanya. Kenapa 42? Kemudian argumen berikutnya, tidak usah ini saja, argumennya ada 2 argumen, jadi banyaknya klaster, kemudian
random state. Nah, setelah itu, setelah saya menentukan modelnya, random state and state, mean, cluster, and cluster. Itu cluster ya. So, maaf Bapak Ibu, ini clusters ya. Ya. Hmm, Nah, kemudian kita jalankan model machine learning-nya. Eh, ini itu semacam kalau bikin kue itu loyangnya, Bapak Ibu. Jadi seberapa besar loyangnya, berapa berapa kue yang mau dicetak ya. Jadi setelah itu kita jalankan modelnya dengan memanggil k-means. Ini variabel ini dipanggil lagi di sini k-means, kemudian dot fit, kemudian predict. Nah, yang mau diprediksi apa? Yang mau di-cluster itu apa? Fitur yang tadi kita sudah buat ya. Jadi features. Kemudian hasil dari prediksi fitur ini, hasil dari klasifikasi ini, saya masukkan ke sebuah variabel atau saya kembalikan lagi ke eh, data frame ya. Masih ingat ya data frame Bapak Ibu? Tadi ada kolom nama, di bagian data frame tadi ada nama siswa, kemudian kolom matematika, biologi, sejarah. Nah, hasilnya nanti saya mau masukkan ke dalam kolom berikutnya. Jadi data frame nanti ditambahkan satu kolom lagi hasil klasterisasi. Nah, ini yang tadi saya masukkan ke dalam kolom data frame, tetapi saya beri nama kolom baru, kolom cluster. Sama dengan ini kalau saya jalankan, kemudian saya lihat data frame yang baru, df, head, kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini nanti ada hasil cluster ya. Jadi siswa yang pertama ini, Emlyn Karti, dia berada di cluster yang kedua. Siswa yang kedua, Rosi, ini berada di cluster yang ke-0. Jadi indeksnya itu mulai dari 0 ya kalau di Python. 0, 1, 2. Bisa diikuti ya? Bisa Pak? Harusnya gitu. K-means is not defined. Ini kan ini. K-means-nya nggak pakai underscore ya. Ya, Function object predict. Fit underscore predict.
Ya. Ya. Kesehatan network cluster, cluster interest, ini guys. BLT scatter. 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 Hmm. 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 Scatter plotting. Ya,
Ini ya Bu. Tadi misalnya kita punya dataset ya Bu. Nah, kita mau kelompokkan berdasarkan nilai tadi, matematika, biologi, dan sejarah. Nah, ada algoritma tadi namanya K-means clustering. Jadi algoritma ini menentukan kalau matematikanya segini, sejarahnya segini, biologinya segini, dia masuk ke klaster satu. Kalau nilai matematikanya segini, biologinya segini, sejarahnya masuk ke klaster 2 begitu. Jadi Yang kalau itu yang nilai lain. oh ya, yes. Bentar, Pak. Kita bisa lihat, nah, 201 ini kita bisa lihat eh, nilai dari klasternya ya, Bapak. Nanti kita tahu kalau 0 itu mata pelajaran apa yang dominan gitu nggih. Ya, jadi kita bisa cek di klaster di e-means, kemudian cluster, kemudian underscore centers. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat eh, kalau ini 0, klaster ke 0 ini ya. Ini klaster ke 0, yang bawah pertama ini klaster kedua. Nah, kemudian kolomnya kolomnya yang ini matematika, kemudian biologi, sejarah. Nah, siswa yang masuk di klaster satu itu yang nilainya matematikanya sekitar 86, 74, dan 71 rata-ratanya. Kemudian yang klaster kedua ini memang anak-anak yang nilainya masih kurang ya, 63, 45, 61. Nah, sedangkan klaster yang kedua kita lihat itu anak-anak yang dominan di biologi. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ada klaster 2 lah, ini dia dominan di biologi. Nilai biologinya sangat tinggi, 97. Begitu. Jadi kita tidak satu-satu menentukan, oh kalau matematika segini, biologi segini, sejarah segini, itu di klaster berapa. Nih, nonton Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Iya. Oh enggak Bu, ini kita menggunakan web based. Jadi kalau lokal misalnya dijalankan di komputer, karena yang sekarang kita lakukan tuh dijalankan di cloud ya, jadi internet nggak ngaruh. Tapi kalau di komputer nanti ya ngaruh. Kalau di komputer di lokal bukan di cloud itu ngaruh. Ya, ya. Ya, biasanya untuk mengatasinya ya kita pakai Collabs. Jadi tidak perlu install, tidak perlu. Cuma cuma karena ini gratis ya, biasanya ada limitnya. Kalau menjalankan program yang terlalu lama, nanti biasanya di tengah-tengah stop. Nah, saya rasa kalau eh, levelnya di pendidikan itu programnya tidak terlalu besar-besar. Kalau levelnya di enterprise itu sudah pakai mungkin Collabs yang pro ya, jadi ada berlangganan. Begitu Bapak Ibu, ada ya Jangan gue di biologi. Ya, kurang sama. 1, 2. Ini
Oh, 0 sama 1 nggih. Mohon maaf, Bapak, pertanyaan. Klaster 2. Oh ya. Mm-mm. Klaster 0 dan klaster 1. Hmm. Iya, iya. Model-model. Oh, ini bukan rata-rata ya, Bapak Ibu. Ini centroid ya. Centroid itu gini, Bapak Ibu. Jadi, mau jelas ya? Yes. Oke. Data ya. Kalau ini ada di sini ya. Nulis. Mungkin kalau di kelas nanti itu mungkin ada kan mungkin setiap satu siswa ada yang dia unggul di matematika biologi itu kan jadi tidak belum tentu si siswa itu cuma unggul matematika kayak di sini cluster itu dia bicaranya sentroid jadi setiap karena kita udah define bahwa yang mau terbentuk tiga cluster jadinya ya di setiap kelompok misalnya cluster itu kayak mengelompokkan siswa kira-kira di cluster 0 itu kan grade itu mungkin di cluster pertama dia yang rendah makanya kita mau enak yang di kelompok yang matematikanya rendah dia matematika jadi makanya cluster itu biar kita ya kalau mau mengumpulkan istilahnya mungkin satu angkatan dia cuma beberapa ada yang punya dua lagi tapi kita pengen banyaknya yang kira itu juga mau makanya gitu juga jadi kayak harapannya cuma ini jadi kalau misalnya kita udah dapet pengelompokannya habis itu di kelas sama dia yang dia isinya itu anak-anak yang unggul di matematika sama bahasa Inggris ini sebenarnya kurang dan kita harus kasih perlakuan apa sih ke siswa ini jadi kan otomatis kita ngasih di dalam satu kelas kan Ini data ini kan seperti ini, Mas. Setiap kelas ya ini Centroid. Centroid. yang saya sih ya enggak. Sehingga yang dijelaskan secara itu ya. iya benar jadi kan ini adalah bentuk matematika kali kita yang di sini itu yang selalu bersama baik yang kita nantikan Matematika. nah ini cuma jadi ada jadi itu tergantung Bisa. dia mau dikelompokkan dengan beberapa aspek jadi bantuan tiga ini belum ya bukan karena jumlah bukunya
Iya, bisa mau pertanyaan itu ya. Jadi kan nilainya mungkin ya dibaginya dua kelas. Umpamanya umumnya dua kelompok gitu ya. Kan nanti dari itu. Kemudian IPA 6 sampai IPA 9 dia yang nilainya udah bagus gitu ya mungkin ya. Jadi kan kadang kita bagikan soalnya dikasih session yang sama kan ada yang nggak sama gitu kan, nggak bisa ngikutin teman-temannya kan. Itu jualnya itu pas sekali terus itu sih. Terima kasih. Kayak sih kan. Mungkin sederhana ya. Median itu berarti pakainya yang tengah. Dari kayak ini mungkin berarti pakainya yang lurus. Ini gambar. Ya, ya, Ini ada 90. Itu yang ada 90. Mana? hmm. Yang tinggi yang harus Ya, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi ya? Oh ini Bu, tadi di N cluster itu tinggal diganti 2. Hmm, bisa lah. Nah kalau hanya 2, hanya ada cluster 0 dan 1, kemudian matriksnya hanya kita jadinya cuma fiturnya di kolom di matematik yang belum mau. Iya. Tapi kalau dari sini kan yang paling kecil yang positif. Ini dia nilainya cuma di pelajaran biologi kan rendah kan bro. ya, mungkin menambahkan Ibu terkait tadi saya sebut centroid itu karena eh, ini kan cluster center ya. Jadi ini koordinat tengahnya di cluster itu. Jadi misalnya klasternya ini, kemudian sentroid atau koordinat klaster yang tengah itu di sini. Nah, siswa yang nilainya di dekat sini itu masuk nanti di klaster ini. Begitu. Jadi yang matriks tadi itu cluster center. Nah, kemudian kita mau menghasilkan gambar nggih, Bapak Ibu, gambar seperti ini. Kita butuh 2 atau 3 klaster. 3 berarti yang sini saya ganti lagi 3. Kemudian cara membuatnya kita panggil tadi modul matplotlib ya, PLT, kemudian scatter, kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian kita masukkan argumennya. Argumen yang pertama itu sumbu X.
Kemudian argumen yang kedua sumbu Y. Nah, sumbu X misalnya saya ambil kolom matematika. Jadi dari data frame, kemudian kurung kotak, kemudian saya ambil yang matematika. Kemudian argumen yang kedua itu kolom Y. Misalnya saya ambil biologi. Nah, seperti ini sebenarnya bisa dijalankan, cuma belum ada warnanya. Masih semuanya biru. Nah, untuk menambahkan warnanya, Bapak Ibu bisa tambahkan argumen baru C. Nah, C-nya itu diambil dari kolom cluster. DF cluster. Nah, karena DF cluster hanya terdiri dari dua, tiga angka, jadi warnanya akan berubah mengikuti di kolom cluster. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalnya di kolom X, PLT X label itu matematika. Kemudian di Y labelnya, Y labelnya biologi. Nanti di plotting dia akan menunjukkan kalau sumbu X itu matematika, sumbu Y biologi. Y. Oh, ini klaster. Mm-mm. Jadi klaster ke 0, ke 1, dan ke 2. Oh, ini ya, ya ini sebenarnya keterbatasan ini ya Bapak Ibu. Layar kita kan 2 dimensi. Sebenarnya bisa diplot 3 dimensi. Ada sumbu satu lagi mata pelajaran sejarah. Mm-mm. Mm-mm. Cluster. Misalnya gini ya Bapak Ibu, ambil yang titik ini ya. Titik ini misalnya nilainya yang ini 57.
kemudian biologinya 30. Nah, anak yang matematikanya 57 dan biologinya 30 masuk ke klaster ini, warna ini ke 0 ya. Hmm. Ya, ya. Ya, jadi yang sejarah itu kan tidak masuk sini. Ini hanya melihat dari dua nilai matematika dan biologi. Y, Y. Y, Bapak Ibu kalau supaya tidak lupa enten tugas nih. Oh. Oke. Ya, guys, bercanda ya, barusan betul nonton tugas. Jadi saya di sini eh, mau memberikan gambaran saja apa yang Bapak Ibu presentasikan nanti di hari Kamis atau hari Jumat ya. Mohon yang belum polling segera polling ya Bapak Ibu nanti untuk pendataan siapa yang bisa hari Kamis dan Jumat. Ya, bisa seperti yang saya contohkan ini menggunakan metode yang lain mungkin prediksi, regresi atau yang lain nanti disampaikan Bu Dinda. Kemudian atau bisa pengelompokan seperti ini. Nah, datanya kami bebaskan ya Bapak Ibu mau data yang dari sekolah atau data dari internet monggo. Ya. Baik Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada gambaran nggih apa yang mau dikerjakan? Ada gambaran apa yang mau dipresentasikan? Mau mau kayak gini atau mau dengan metode yang lain bebas. Ada Bapak Ibu kemarin saya tunjukkan di Scalearn itu ada beberapa metode yang lain ya. Scalearn. Nah, di sini ada classification yang kita barusan lakukan, kemudian ada maaf, classification, ada regression yang barusan kita lakukan, clustering ini ya Bapak Ibu. Regresi itu untuk memprediksi. Nanti disampaikan oleh Bu Dinda ya terkait regresi atau metode yang lainnya. Jadi ada yang mau didiskusikan lagi? Bapak Ibu kalau bingung bisa chat di Classroom ya. Bingung kalau mau konsultasi project juga bisa di Classroom. Tapi kalau untuk mengerjakan project kami saya rasa sama sibuknya dengan Bapak Ibu.
C. Bisa sih? Begitu. Hmm? Iya. Iya. Saya tutup dulu. Oke. Saya izin melanjutkan Pak Harmon ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Galuh Buminta. Saya S1 S2-nya Statistika ITS. Kemudian ada Bapak Ibu guru saya juga di sini. Jadi agak deg-degan juga mau beri materi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau mau diinstruksi boleh langsung disampaikan saja begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau materi pemrograman KA ini cukup banyak gitu ya. Karena dia bahasnya macam-macam. Jadi sebelum ke clusteringnya Harmon tadi, kalau di dataset pada umumnya itu kan nggak selalu bersih. Karena kita tadi pakainya data siswa, dia udah bagus gitu ya, udah bisa langsung diolah, diklasterkan. Namun pada kenyataannya data-data yang tersebar di internet atau data-data yang kita punya itu dia nggak selalu bagus. Jadi istilahnya mungkin ada data yang kosong atau dia nilainya nol seperti itu. Kemudian ada data-data yang nilainya besar atau kalau di statistik istilahnya outlier, data ekstrim. Nah, data-data seperti itu sebelum dimodelkan ke machine learning itu harus dilakukan pre-processing atau pra-pemrosesan data. Jadi karena tadi itu datanya udah bagus, nggak ada yang missing, nggak ada yang duplikat, kemudian nggak ada yang outlier, kemudian antar fitur nilainya kan nilai biologi, matematika, sama sejarah kan range-nya sama nih, antara 0 sampai 100. Nah, kalau misal kita punya data, misal kalau contoh umumnya itu data pendudukan gitu ya, dia ada jumlah penduduk, kemudian jumlah keluarga misalnya dalam satu rumah tangga. Kemudian jumlah keluarga kan dia mungkin ada 5 orang, 6 orang. Kemudian kita juga punya data penghasilan. Nah itu kan sampai berjuta-juta gitu kan. Nah kalau kayak gitu, itu kan berarti nilai antar fitur pertama, fitur kedua, fitur selanjutnya itu kan range-nya sangat jauh nih Bapak Ibu. Nah data seperti itu perlu dinormalisasi atau diseragamkan untuk dilakukan pemodelan machine learning. Jadi sebelum masuk ke clustering yang K-means tadi, sebenarnya di tahapan machine learning itu ada tahapnya. Jadi materinya ini pun slide-nya sudah sangat dipersingkat. Jadi kalau mau menyampaikan selama 1,5 jam itu bingung mau mengambil yang apa gitu. Karena dari modulnya sendiri itu hampir 150 halaman dari PDF-nya. Nah ini kan
Nah, jadi awalnya kan kalau tahapan pemodelan di pemrograman KA itu kita perlu mengumpulkan data ya, otomatis kita harus punya data, kemudian menyiapkan data yang tadi saya bilang, kita perlu melakukan penanganan data yang kosong, mau kita isi atau mau kita hapus row-nya, atau kita hapus barisnya, kemudian kita mengatasi kalau misalnya ada data outlier. Kayak misalnya dalam satu Indonesia kan mungkin aja ada keluarga yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya di bawah rata-rata. Nah, kalau kita itu satu modelkan bareng, maka modelnya akan bias. Jadi kalau kita mau ngasih treatment ke keluarga yang menengah ke bawah, nanti jadinya modelnya kurang valid gitu istilahnya. Jadi harus dilakukan pemrosesan data terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan pemrosesan data, kita melakukan data splitting atau istilahnya itu pembagian data. Jadi kalau di machine learning itu ada yang namanya istilahnya data training sama data testing. Jadi tujuannya itu buat ngukur seberapa baik sih model kita ketika kita punya data baru. Jadi kita mau misalnya mau memprediksi kira-kira siswa ini dia bakalan DO atau enggak sih. Nah, itu kan kita udah punya riwayatnya. Oh, ini siswa-siswa yang lulus itu yang karakteristiknya seperti ini. Kemudian siswa-siswa yang di DO itu yang seperti ini. Nah, ketika kita punya data baru, kemudian dia kan belum tahu ada labelnya dia bakalan drop out atau bakalan lulus gitu kan. Nah, itu kita prediksi menggunakan data testing istilahnya. Makanya kita ada tahapan pembagian data training sama data testing. Nah, nanti dari data training data itu kita latih menggunakan model machine learning. Nah, ini udah masuk ke Pak Harmon tadi yang clustering. Jadi kalau clustering nanti buat ngukur seberapa baik sih metodenya. Jadi buat ngukur kira-kira terbentuk 2 cluster itu udah baik nggak sih? Terbentuk 3 cluster itu sudah baik atau enggak? Jadi kita kalau di machine learning itu kita nggak langsung nembak 2 cluster aja. Jadi ada kayak percobaannya, misal mau 2 sampai 10 cluster. Nanti itu dievaluasi. Jadi di tahap terakhir ada yang namanya evaluasi. Kalau di clustering biasanya itu ada bermacam-macam. Jadi kalau yang sering dipakai itu ada nilai siluet. Jadi kalau di sini kita nggak bakalan belajar lebih dalam detailnya, cuma ukuran metris kalau istilahnya yang mungkin dikenal itu ada akurasi. Jadi seberapa baik sih model kita memprediksi seseorang siswa itu bakalan drop out atau enggak. Mungkin ada akurasinya 90%, 80% itu kalau di metode klasifikasi. Nah, kalau ini kan metode clustering. Nah, itu kita mengukur seberapa baik sih metode K-means ini untuk mengklasterkan data siswa baru ini ke klaster 0, 1, atau 2 yang tadi. Itu tahapan umumnya untuk machine learning. Jadi ini ada pembagiannya, ada training sama testing. Jadi kita ngetes, melakukan evaluasi modelnya itu untuk di data testing aja, seperti itu. Kemudian, nah, kalau di machine learning itu sebenarnya dibagi menjadi, nah ini kalau perbedaan antara machine learning sama pemrograman tradisional ya. Kalau istilahnya pemrograman tradisional itu biasanya kita menentukan role-nya sendiri. Jadi misal seseorang yang lulus itu ketika dia nilai biologinya di atas 85, matematikanya di atas 85, kemudian sejarahnya di atas 85. Sedangkan kalau kita pakai machine learning, kita itu udah punya datanya siswa, kemudian udah tahu si targetnya istilahnya. Jadi kita punya istilahnya masih belajar dari data. Gitu. Jadi kita nggak menentukan rule-nya di awal, cuman kita udah punya histori datanya. Ketika dia nilainya 85, 87, 90, maka dia masuk ke kategori lulus. Kemudian kalau nilainya dia 40, 40, 40, dia masuk ke yang DO. Jadi kita udah punya, istilahnya gampangannya punya 2 pasangan. Sedangkan kalau yang tradisional itu berdasarkan rule base. Jadi kita menentukan sendiri di awal, dia itu mau lulus ketika kriterianya seperti apa. Sedangkan kalau machine learning, kita udah punya outputnya, kemudian kita mempelajari dari pola yang didapatkan dari datanya. Nah, ini ada 3 jenis machine learning, ada 4 sebenarnya. Jadi yang pertama ada supervised learning, unsupervised learning, kemudian ada semi-supervised, sama reinforcement learning. Nah, yang tadi kita pelajari itu yang harmoni yang clustering itu di unsupervised learning. Nah, kenapa kok disebut unsupervised? Karena kan istilahnya kalau supervised itu kan ada yang
mendukung atau mengguide gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kalau unsupervised kan berarti kan tidak ada tidak ada yang memandu si datanya. Jadi kita nggak punya labelnya. Kalau di supervise kita itu udah punya label dari awal. Misalnya di siswa ini mungkin kita klasifikasikan mungkin yang 11 IPA 1 itu dia yang kelasnya pinter-pinter gitu ya, misal. Kemudian kelas IPA 2 yang di bawahnya IPA 1. Kemudian yang kelas IPA 3 itu yang performa nilainya di bawah IPA pokoknya berurutan gitu. Nah, jadi kalau siswa yang nilai nilai matematika, biologi sama sejarahnya itu pinter-pinter, dia dimasukkan ke kelas IPA 1 atau ke kelas unggulan. Jadi kita udah punya data di awalnya. Sedangkan kalau clustering ini kita benar-benar nggak punya outputnya. Istilahnya kalau di machine learning itu kan ada fitur itu dibagi dua, ada input sama output. Gitu kan. Jadi kalau input itu yang tadi maksudnya nilai biologi, matematika sama sejarah. Sedangkan output kalau diklasifikasi itu biasanya kelasnya. Kalau yang tadi kan hasil klasternya kan dia diperoleh dari pengolahan data. Nah, kalau di supervise itu udah ada kelasnya. Jadi kelas ke-1, kelas 2, kelas 3 atau misalnya kelas kelas uh, kelas kelas akselerasi atau kelas reguler itu nanti kan udah ada penggolongannya dia kriterianya yang seperti apa gitu. Istilahnya pokoknya supervise itu ada Y-nya, ada yang outputnya. Kalau yang unsupervised itu cuma fitur-fitur X-nya aja. Nah, kalau yang reinforcement learning ini dia belajar dari kesalahan. Itu yang lagi tren sekarang. Jadi kalau misalnya uh, kayak misalnya suatu ada istilahnya udah kayak bicara agen gitu ya kalau reinforcement learning ini dia udah belajar kayak misalnya gimana sih suatu robot itu bisa belajar berjalan. Nah itu kan dia harus ngecek kondisi jalannya seperti apa, kemudian ada tangga atau enggak, kemudian dia uh, di lingkungan sekitarnya itu dia seperti apa sih kalau jatuh, maka dia bahkan belajar kalau akan menghindari rintangan yang ada di depannya. Jadi contohnya kalau reinforcement learning, belajar dari kesalahan. Kalau satunya semi supervised learning, dia itu gabungan sama supervised learning sama unsupervised learning. Karena sesungguhnya data yang supervised learning itu sangat mahal, bukan sangat mahal sih, mahal. Jadi ketika kita punya data ada input sama outputnya itu bisa dibilang keren, bukan keren sih ya. Susah kalau kita mendapatkan data yang ada outputnya. Jadi makanya kita kalau misalnya punya data cuma sekumpulan kecil aja yang ada labelnya, maka ketika kita mau melakukan pemodelan pada data yang tidak ada labelnya, maka kita bisa menggunakan si semi supervised learning. Nah, ini contoh-contoh ilustrasinya. Kemudian saya contohkan yang regresi yang tadi katanya Harmon ya. Tadi kalau clustering kan unsupervised learning, kalau yang regresi kan supervised learning. Jadi kalau contoh di sekolah mungkin bisa memprediksi nilai kelulusan berdasarkan nilai rapor di semester 1, 2, 3, atau 4 itu mungkin bisa digunakan. Atau kira-kira background ekonomi dari siswa itu berpengaruh nggak sih terhadap nilai kelulusannya siswa? Nah, bedanya apa? Kalau di regresi itu kan, kalau di supervised learning kan terbagi menjadi dua nih Bapak Ibu. Ada regresi, ada klasifikasi. Kalau regresi itu dia outputnya berupa nilai numerik. Jadi kalau nilai kelulusan siswa kan bisa aja dia ada yang 70, 80, kemudian 80 koma. Nah, kalau klasifikasi dia itu bentuknya nominal. Jadi dia mungkin hanya kelas lulus atau enggak. Kemudian dia bakalan diprediksi mau diterima di prodi ini, prodi ini, prodi ini. Nah, itu kan dia bentuknya discrete. Enggak ada bukan numerik seperti itu. Nah, kalau yang diregresi, kalau di sini tuh pakai modulnya pakai sklearn juga, cuman di sini inputnya pakai sklearn.linear model. Ini sudah saya share di Google Classroom, jadi saya menjelaskan saja karena waktunya sudah habis kan ya Bapak. Jadi kalau di sini kita modulnya sama ya, sama yang dengan digunakan Pak
Harmon. Jadi ada import NumPy, Pandas, kemudian Matplotlib, Seaborn. Kalau Seaborn ini buat visualisasi. Sama kayak Matplotlib ini. Nah, kemudian di sini karena saya dataset yang tersedia di modulnya, saya di sini pakai import load diabetes. Jadi di sini saya mau prediksi resiko diabetes seseorang itu dia berapa sih berdasarkan body mass index, jadi berdasarkan komposisi berat badannya, kemudian berdasarkan umurnya juga. Nah, itu yang menjadi si fitur-fiturnya. Nah, ini semuanya satu modul ini ada di library-nya sklearn. Jadi kalau trend test split ini dia untuk membagi datanya, kemudian ini kita import regresi linear. Kemudian yang bawah ini untuk evaluasi model tadi, yang tahapan terakhir. Ini cuman ada-adanya aja sih sebenarnya. Kalau di siswa ini saya nggak paham juga apakah diajarkan juga masalah tentang grafik-grafik visualisasi data seperti ini. Cuman nah, ini tinggal saya run-run saja. Jadi kalau misal mau melihat gambarannya sama kayak yang Harmon tadi, yang DF head. Nah, ini jadi yang jadi targetnya fiturnya itu ada fitur umur, jenis kelamin, body mass index, kemudian tekanan darah, kemudian fitur-fitur lainnya ini yang ya saya nggak ngerti lebih dalam apa ya, maksudnya S1, S2, sampai S6 ini, kemudian target. Jadi kita mau memprediksi resiko nilai diabetesnya itu dia berapa sih berdasarkan fitur-fitur ini. Kemudian, nah ini yang masuk pre-processing tadi, yang maksud saya ketika dia sebaran antara datanya itu terlalu jauh. Cuman ini karena dia kan bentuknya udah 0, ya, umur kan nggak mungkin 0. Nah, ini dia udah dinormalisasi. Jadi sebaran antara si umur, jenis kelamin, kemudian body mass index, blood pressure ini dia udah di preprocessing. Tapi data aslinya ya umur harusnya mungkin ada yang 30, 40 seperti itu. Kemudian jenis kelamin kalau di machine learning itu biasanya dikodekan 0 atau 1. Jadi dia 0 itu perempuan atau 1 itu laki-laki. Kemudian BMI body mass index itu ya mungkin sekitaran 24, atau yang 27, yang untuk mengukur dia obesitas atau normal atau underweight gitu ya. Kemudian blood pressure. Cuman di sini karena udah di preprocessing, maka dia sebaran nilainya antara si H sampai si BP ini dia udah. Nah, ini untuk preprocessingnya semuanya based on statistik sih, saya rasa Bu. Min, max, scalar. Kemudian ada standarisasi, itu semuanya terlalu statistik, jadi di skip saja. Nah, ini kalau dari datanya yang Harmon tadi, sebenarnya itu kita bisa melihat describe datanya di awal nih, Bapak. Kalau misalnya kita, nah ini kan yang clusteringnya Pak Harmon tadi. Jadi sebelum ke clustering kan kita ada yang pemrosesan data buat ngecek dia tipe datanya seperti apa. Nah, selain DF head itu kita bisa ekspor lagi pakai DF info. Jadi kita kalau pakai DF info itu bisa tahu nilai fiturnya itu apa aja sih, jumlah datanya berapa sih. Nah, ini kan ada fitur pertama ID, dia jumlah datanya ada 1000. Nama siswa dia jumlah datanya 1000. Nah,
Kadang pada umumnya datasetnya itu ada kalau ada nilai yang nol itu maka dia nilainya nggak sama antara si fitur ID sampai fitur cluster. Kemudian kalau buat ngecek summary rata-rata secara keseluruhan, itu bisa pakai DF Describe. Ini udah yang paling simpel kalau DF Describe. Jadi rata-rata dari 1.000 siswa itu dia nilainya nilai matematikanya dia 65,21 gitu. Kemudian nilai biologinya rata-rata 65. Nah, di sini ukuran statistik semua sih juga dia harusnya rata-rata, standar deviasi, nilai kecil, kemudian nilai terbesarnya nilai max, kemudian persentil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu. Itu matematik juga statistika sekali. Ini saya kalau yang kuartil 1, 2, 3 itu dapatnya di SMA. Ya, satu kali gitu. Satu kali mata pelajaran apa? Bab statistika. Nah, ini kembali lagi yang ke data diabetes tadi. Nanti kalau dimodelkan, nah ini kalau kita supervise, maka kita perlu mendefine, nggak hanya fitur saja. Jadi ada Y-nya. Misalnya kita cuma mau memprediksi berdasarkan fitur BMI, kemudian Y-nya target. Itu. Jadi kita definisikan si X, apakah si BMI ini dia mempengaruhi nilai target. Maka kita definisikan X sama Y. Nah, di sini yang kita membagi datanya tadi. Misalnya datanya 30 untuk testing, 70 untuk 30% untuk testing, 70% untuk training. Kemudian random state 42. Karena konsepnya pembagian data itu dia random ya. Jadi di sini ada juga nanti bisa dibuka-buka untuk PPT-nya. Jadi gimana sih pembagian data training sama testing? Jadi data aslinya kan kita seperti ini. Misalnya kita cuma mau mengambil 70% dari data untuk dilatih gitu ya, untuk data training. Maka dia itu bisa ngambil yang data pertama, data kedua, data terakhir, atau yang data tengah-tengahnya. Seperti itu. Kemudian baru kita panggil modelnya yang tadi membentuk istilahnya loyangnya tadi. Kita pakai model, variabelnya ini saya beri nama model, kemudian linear regression. Kemudian kita run. Nah, ini langsung bisa tahu hasil prediksinya. Nah, kalau di regresi itu biasanya lebih mudah divisualisasikan dalam bentuk plot seperti ini. Jadi yang kelas warna biru itu data training, data aslinya, data latihnya, kemudian data testing ini yang untuk evaluasi modelnya. Kemudian yang si garis hijau ini garis regresi alias garis prediksinya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh program ketika kita mau memasukkan BMI-nya 20 nanti apa nilai diabetesnya itu berapa? Nah, itu tinggal dimasukkan saja di sini. Ketika dia BMI-nya 20, maka diabetesnya nilainya sebesar 19.000 sekian seperti itu. Jadi ini bisa buat apa ya istilahnya buat program untuk ngecek ketika BMI-nya cuma 10, 20 itu dia nanti memprediksi diabetesnya itu bakal resiko diabetesnya itu dia sebesar apa sih seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk project ya saya sarankan pakai clustering saja lebih mudah seperti itu. Karena untuk mendapatkan untuk supervise untuk data-data siswa sepertinya ya itu harus ada sih labelnya. Labelnya kan itu pakai pelabelan manual itu kan nggak mudah gitu kan. Kita harus ngelabelkan si siswa ini dia mungkin pinter atau enggak itu kan kalau pakai manusia kan sedikit memakan waktu. Jadi kalau untuk project ya lebih baik pakai yang si clustering, cuman pengelompokan cluster clusternya itu. Seperti itu. Jadi kalau sebenarnya ya kalau
pemrograman KA itu sampai banyak seperti ini sih Bapak Ibu ya. Mau menyampaikan juga saya maju mundur karena sangat banyak materinya. Nah, ini juga ada basic EDA. Jadi kalau sebelum kita mau preprocessing atau setelah preprocessing itu buat ngecek gambaran datanya itu digrafik-grafikan. Nah, ini buat ngecek sebaran datanya kan anggapannya data siswa itu dia datanya normal. Jadi harapannya nggak ada yang outlier, nggak ada yang nilainya tinggi, nggak ada yang nilainya rendah. Istilahnya seragam gitu kan, kita harapannya seperti itu. Jadi kalau ini cuma untuk visualisasi. Nah, ini juga ada grafik-grafik box plot buat ngecek dia data outlier atau enggak. Jadi tahapan ini tuh dia dilakukan sebelum pemodelan. Nah, ini beberapa library tadi, modul tadi yang bisa digunakan untuk pemodelan machine learning ataupun deep learning atau ya yang untuk pemrograman. Jadi di scikit-learn ini udah ada klasifikasi, regresi, clustering dan sebagainya. Nah, ini yang TensorFlow ini yang sedikit advance lebih tinggi, dia untuk apa ya istilahnya untuk big data. Jadi udah masuk ke kalau yang pernah dengar yang jaringan saraf tiruan neural network itu biasanya bisa pakai si TensorFlow. Nah, ini juga beberapa metode-metode. Jadi kalau nggak salah ada di soal pretestnya nih. Nah, ini kalau metode supervised learning itu ada regresi linear, regresi logistik, decision tree. Nah, ini kalau mau dibahas bisa 2 semester sendiri, Ibu ya. Kemudian yang unsupervised learning tadi ada k-means buat clustering, kemudian SOM, kemudian PCA, kemudian ada cluster hierarki seperti itu. Itu sih. Kayaknya cukup membingungkan sih harusnya kalau saya lihat dari mukanya Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena ya ini saya bingung. Mungkin dari saya cuman segitu, nanti ini saya share aja mungkin bisa buat belajar Bapak Ibu atau mungkin siswa-siswanya yang mau ikut lomba data analisis itu mungkin bisa mempelajari dari code-code-nya seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat dan terlalu terlalu apa ya gitu. Mungkin bisa saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.